Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di seluruh Nusantara. Salam damai Indonesia, salam lestari. Saat ini kita berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di jalur pendakian lewat dikit. Jalur pendakian lewat dikit. Kebetulan hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu dengan, kalau kata si Opet, salah seorang gegeden salah seorang eksekutif volunteer, khususnya untuk di Sukarelawan Montana. Teman-teman tentunya sudah familiar sekali ya dengan Sukarelawan Montana. Kalau yang naik lewat Cibodas, di pintu pendakian ada base camp Sukarelawan Montana. Nah, beliau ini sebetulnya pendiri juga beliau ini. Nah, sekarang kebetulan jadi Montana 1. Nah, beliau ini Om Zaini Kawat, biasa dipanggil Om Kawat. Om Kawat. Siang. Nah, jadi kita di sini mau ngobrol tentang ya Montana lah. Oke. Lebih ke dibentuknya, terus program-programnya, karena teman-teman di luaran sana itu kan sudah akrab banget nih sama Montana gitu kan. Tentunya menjadi salah satu barometer volunteer gunung khususnya di Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal Montana gitu kan? Sama itu Mang, role model sebenarnya. Jadi Montana dulu juga dengan stylenya begitu. Pernah diikutin sama Pal dulu. Peduli Alam Lokat Mala. Sepatu nyarungcung. Nah, Om Jilong ke itu. Pan pernah main bola ke sepatunya nyarungcung gitu. Itu memang punya khas tersendiri. Ya. Gitu. Nah, beliau inilah seorang yang alhamdulillah bisa ketemu hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol. Emang alhamdulillah ya, kita mau tanya-tanya sedikit lah tentang kevolunteeran khususnya di Sukarelawan Montana. Jadi Montana itu sendiri sebetulnya dibentuknya tahun berapa sih? Oke. Saya harus ngomong sejarah ya. Mangga. Ngobrol santai. Sejarah. Terus tengah rokok sih. Ada larangan kalau mau rokok. Ya. Satu larangannya dokter, dua larangannya istri. Ternyata di dia mau rokok. Kalau bicara sejarah Montana gitu ya, Montana itu sebenarnya lebih muda dibanding volunteer yang lain. Yang dua itu ada yang di Sukabumi, Pantera. Sama Bupeo. Itu lebih muda. Cuman karena Montana itu terbentuknya juga agak susah tuh dalam artian lebih ke heterogen. Jadi dulu ceritanya di sini di Cibodas ini ada beberapa organisasi masuk ke Cibodas. Organisasi belum volunteer ya, masih pecinta alam gitu. Masih pecinta alam dan masih ngikutin. Tetap secara emosional mereka nganggap volunteer, mau jadi volunteer nih datang ke Cibodas, karena sebelumnya memang ada beberapa organisasi yang jadi volunteer di Cibodas, tapi ya lepas, akhirnya datang beberapa organisasi berikutnya. Itu ada sih organisasi yang seputaran sini namanya Kompas ya, kalau nggak salah. Organisasi Kompas tuh kalau saya lupa kepanjangannya apa, tapi ini adalah organisasi pecinta alam Akamsi, anak kampung sini. Oh, jadi dulu Akamsi udah punya komunitas pecinta alam sendiri ya? Masuk ke sini. Terus ada satu lagi pecinta alam Garuda Nusantara itu kan, siapa yang nggak kenal Garuda Nusantara? Kita juga mulai masuk ke sini. Nah, ada satu lagi grup pecinta alamnya SMA Negeri 1 Cianjur, Cakrabuana. Jadi ada 3 organisasi. Masih lama juga Cakrabuana ya. Iya. Ada 3 organisasi yang selalu berkumpul di Cibodas, masing-masing punya bendera. Mereka dalam dirinya membawa misi, gua volunteer nih, mau jadi volunteer di Gede Pangrango di Desa Cibodas. Dari dasar itu kemudian timbul ya, kita berembuk lah, gimana sih enaknya gitu, masa kok kita satu tempat ada beberapa organisasi masing-masing. Ya kita akhirnya sepakat membentuk suatu organisasi kevolunteeran baru, namanya waktu itu belum dibentuk namanya belum dibentuk. Lewat prosesnya juga proses masih berdebat juga namanya. Ada yang pingin ini pingin itu, sampai akhirnya kita sepakat dengan nama Montana.
Yang harus unik ini, kenapa Montana? Nah itu baru mau saya tanya. Kenapa Montana? Montana itu ada dua. Ada yang bilang Montana tuh monyet taman nasional. dulu seperti itu. Itu harus diakui. Dulu itu memang kita mengatasnamakan diri monyet taman nasional. Karena anak-anaknya anak-anak bandel di sini. Tapi yang harus diperjelas lagi, Montana itu sebenarnya kalau kita tarik garis ke apa sih sebenarnya Montana yang berhubungan dengan konservasi. Karena dulu pengelolaan di Taman Nasional, bukan dulu ya, sekarang juga sama, Taman Nasional itu dikelola dengan sistem zonasi. Dan di zona Montana itu ya keanekaragaman hayatinya relatif lebih banyak dibanding zona yang lain. Kita simpulkan ke sana, dianalogikan ke situ. Kita ada beberapa organisasi. Terus selain dari 3 organisasi itu ada juga para kalau Akri mungkin kenal ini yang biasa di jalan-jalan di Cipanas itu, pokoknya preman Cipanas juga ikut ke sini, ditarik. Posgiro lah kayak gitu. Preman-premannya Posgiro itu kita tarik juga ke sini. Jadi kita benar-benar heterogen, ada berbagai macam karakter di sana. Kita analogikan latar belakangnya juga. Jadi dianalogikannya ya udah, kita sih seperti di zona Montana ini banyak karakter, tapi kita ikat di dalam satu. Gitu ceritanya. Tahun berapa ya? Tuh kita dari mulai 92 itu udah berembuk hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun kita berembuk masalah keorganisasiannya seperti apa. Dan terbentuknya dealnya disahkannya tanggal 31 Januari 1993. Jadi 31 Januari itu ulang tahun Montana ya? Iya. Dulu mah gitu Mang. Sama akawat yang barusan tuh preman-preman, jadi kita yang junior nih mau masuk ke Montana tuh memang serem. Gondrong-gondrong, karuconya kan sih, iya. Tapi mereka punya program. Tapi dengan wadah Montana ini mereka punya program yang jelas. Jadinya kami belajar di sini. Untuk ini sendiri, setelah dibentuk Montana gitu kan, tentunya ada dari situ pengkaderan segala macam. Nah, untuk pengkaderan sendiri dari situ, apakah ada semacam pendaftaran khusus atau kriteria khusus untuk menjadi anggota volunteer Montana ini ya? Iya, kalau itu ya sama aja dengan organisasi yang lain lah. Sama ada ya, kalau kita merekrut anggota baru kita ada pendaftaran, ada pendidikannya juga. Cuman yang harus diingat, selama 27 tahun Montana, 27 tahun sekarang udah 27 tahun anggota Montana, kita sebut anggota penuhnya Montana yang sudah dilantik itu cuma 97. 97 dari 27 tahun. 27 tahun. Itu anggotanya. Yang tertulisnya, tapi kan simpatisannya Mang. Kalau simpatisannya kita dari ribuan. Iya. Simpatisan Montana betul ada ribuan. Anu ngaku-ngaku nage anjing lautnya banyak. Iya beneran. Saking susahnya gitu. Ada satu yang paling unik, mungkin saya nggak tahu di tempat lain, mudah-mudahan juga saya, tapi buat kita ngelihatnya agak susah. Kenapa? Contoh ya, dari yang kemarin itu dari 19 orang hanya tersisa 3 orang. Yang terakhir, angkatan terakhir itu 19 orang yang ikut pendidikan dan 3 orang dinyatakan lolos untuk dilantik. Karena tahap terakhirnya ini yang agak susah. 19 orang mereka udah semua materi dimakan tuh, tapi tugas terakhirnya mereka harus bikin karya ilmiah. Ya, itu yang terakhirnya. Universitas luar biasa, Universitas Alam kan. Dan mereka hanya 3 orang yang lulus untuk membuat karya ilmiah ini ya. Tapi yang lain bukan berarti mereka gugur. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu mereka mau lanjut, tinggal lanjut. Cut lalan gitu ya. Jadi dia mah langsung S1 ya, 3 orang ya. Nah, itu enaknya jadi volunteer temang. Ketika kita tidak dilantik hari ini, bukan berarti dibuang hari itu kan gitu. Kita masih mau bisa lanjut ke depannya gitu. Tapi dengan catatan tertentu mungkin. Proses belajar mah welcome ya untuk mereka untuk datang ke sini. Itu tidak ada mentang-mentang gugur nggak boleh kesini lagi, nggak gitu kan. Kalau untuk ini program sendiri, program Montana sebetulnya khususnya di Taman Nasional. Yang pertama yang harus diingat,
kita ini relawannya relawan konservasi. Walaupun tempatnya di Taman Nasional, kita adalah relawan konservasi. Jadi jangan sekali-kali disebut relawannya Resort Cibodas. Ya. Betul. Mitra ya. Mitranya, tapi Mitra. bermitra dengan Resort Cibodas atau dengan Taman Nasional. Kita adalah relawan konservasi. Jadi programnya juga tetap program yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan konservasi dan bekerja sama dengan Taman Nasional. Gitu. Terus kita sebenarnya kalau masalah program volunteer tuh enak sekarang, program juga udah jadi karena di MOU itu udah tercantum. Kita punya hubungan dengan Taman Nasional, ada MOU-nya. Di MOU juga ada kita RPP, disebutnya RPP itu rencana pelaksanaan program untuk 5 tahun ke depan. Per 5 tahun ya? Per 5 tahun itu ada kerjasama dengan MOU, MOU dengan Taman Nasional. Di dalamnya ada RPP, rencana pelaksanaan program untuk 5 tahun ke depan. Terus ada lagi RKT itu rencana kegiatan tahunannya. 1 tahun sekarang tahunannya juga udah jelas, sampai kalender kegiatannya juga udah kita susun. Jadi, ada 3 poin yang diambil Montana untuk bekerja sama dengan atau ya ber-MOU lah dengan Taman Nasional. Yang pertama itu ada penguatan kelembagaan. Kalau penguatan kelembagaan itu kan kayak pendidikan lingkungan. Kita melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan lingkungan buat teman-teman sekolah. Dari mulai tingkat SMP sampai tingkat SMA, ada juga yang tingkat perguruan tinggi. Itu bentuk kegiatannya pertama kita namakan kita berkunjung ke sekolah atau kita visit to school. Kita berkunjung ke sekolah dulu nih. Kita memperkenalkan diri dulu, memperkenalkan diri secara organisasi, memperkenalkan diri atau memperkenalkan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di pihak di sekolah-sekolah. Lalu berikutnya pihak sekolah yang berkunjung ke sini, ke kawasan. Nah, itu kita balikin arah jadi visit school visit. Sekolah yang berkunjung ke kawasan. Nah, itu kita coba di sini mereka diberi beberapa materi. Materinya juga sebenarnya kita enak, udah tersedia. Silabusnya udah ada, modulnya udah kita siapin. Jadi teman-teman kalau misalkan ada anak-anak sekolah datang mau mengadakan pendidikan lingkungan, ya udah kita tinggal kasih materi karena silabusnya udah jelas ada tuntutannya. Walaupun ya bentuknya nanti seperti main-main, tapi itu lebih kena biasanya. Jadi experiential learning ya, lebih ke pengalaman. Kita belajar lewat pengalaman. Nanti endingnya di pendidikan lingkungan itu terakhir biasanya kita kumpulkan dari sekolah-sekolah itu. Kayak kemarin kita di sana ya, itu ada kemah konservasi. Kempon gitu ya. Di Sarongge. Nanti setiap sekolah bergabung baru kemah konservasi. Itu adalah ending dari kegiatan pendidikan lingkungan buat anak-anak SMA sama SMP. Tapi untuk anak-anak, bukan anak-anak ya, untuk teman-teman yang kuliahan, biasanya kita ngadainnya kayak seminar, workshop gitu ya. Kita seminar, mereka diperkenalkan dengan Taman Nasional, atau kalau enggak kita diskusi tentang pengelolaan lingkungan di kawasan konservasi, seperti itu. Itu untuk pendidikan lingkungan, baru satu tuh programnya. Program pendidikan lingkungan. Yang keduanya programnya itu kayak pengelolaan sampah ya. Walaupun sampai saat ini harus kita akui pengelolaan sampah kita sebenarnya baru tahap memindahkan ya kan. Nah, dari dalam kawasan Taman Nasional bawa keluar, itu kan memindahkan. Jadi mudah-mudahan kedepannya sih ya kita punya program pengelolaan sampah ini, gimana caranya dari sampah yang ada di dalam kawasan dibawa ke suatu tempat, di sana dimanfaatkan oleh masyarakat atau oleh kita, jadi buat sosial ekonomi masyarakat juga. Yang bisa didaur ulang gitu kan ya. Kita ini saya lebih cenderung ke bank sampah gitu ya. Bank sampah memang sudah ada, tapi kita kelola lagi dengan benar, nanti diberdayakan lagi supaya bukan hanya memindahkan saja, tapi ketika sampah itu datang, kita bisa memilah-milah nih, mana yang bisa bermanfaat buat didaur ulang, mana yang bisa yang bermanfaat buat misalkan biogas, kompos kayak gitu-gitu ya. Jadi setahu saya kan bank sampah itu jadi tempat pembuangan akhirnya masyarakat lah kan gitu, buang ke situ. Jadi tidak ada edukasi di sana gitu. Kalau misalkan ada edukasi kan bisa lebih lebih bermanfaat lagi kan gitu ya. Bisa menaikkan sosial ekonomi lah minimal gitu kan ya.
kayak gitu. Kalau misalkan pengelolaan sampah yang selama ini kan sebenarnya kita setiap volunteer tuh udah melakukan, tapi saya pikir sih hanya dalam 1 tahun tuh 2 kali kita melakukan kegiatan bersama. Kalau ya entah itu disebutnya sapu gunung atau operasi bersih, opsi itu biasanya per 6 bulan, atau biasanya kita lakukan sebelum gunung dibuka. Ya. Itu biasa kita lakukan. Nah itu yang saya soroti tadi, itu hanya memindahkan sampah aja. Betul. Jadi kedepannya mudah-mudahan kita bisa bisa jalani itu. Terus yang lainnya, program yang lain yang masih berhubungan dengan penguatan kelembagaan itu ada patroli. Ini murni kalau patroli sebenarnya kita bermitra, benar-benar kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan patroli tanpa ada pendampingan petugas. Karena sudah ada di MOU yang tadi ya, yang tahunan itu kan patroli itu. Jadi kalau patroli itu programnya udah jelas, dari dalam 1 bulan petugas melakukan 4 kali, ya kita sama 4 kali. Kalau petugas melakukan 2 kali dalam 1 bulan, kita melakukan 2 kali. Di organisasi itu punya pol, jadi di sana ada laporan patroli, kegiatan patroli tanggal berapa gitu. Terus tujuannya kemana, rutenya lah, rute patrolinya di mana, terus pelaksananya, koordinatornya siapa, anggotanya ada berapa orang di bawah, nanti di bawahnya laporannya tuh, laporan tertulis yang melakukan patroli itu. Jadi patroli itu dilakukan, temuannya apa, temuan itu bukan hanya temuan patroli yang berhubungan dengan ini ya, dengan apa sih namanya, pelanggaran, bukan, tapi ketika berpatroli gitu, kita dituntut misalkan lagi jalan nih, waduh ketemu ini nih satu pohon atau tumbuhan yang memang dirasa ini cukup agak langka ya, diidentifikasi lah ya, ambil dokumennya, lalu catat ketemunya di mana, titik koordinat berapa, hal-hal seperti itu yang kita tanamkan ke teman-teman. Gini dulu tuh pas jadi juniornya dibawa sama ketua sama Kang Eko lah dulu, karena pendiri PAL juga anggota Montana kan gitu. Yang membawa role modelnya Montana ke dalam tubuh PAL sebenarnya ada Kang Eko ya gitu, sama ketua lah Kang Haji gitu. Nah dulu kan yang paling kita gemari seneng ini si junior datang ke Montana cek packing. Itu cek packing paling senang apa? Satu, kita juga bisa berkomunikasi dengan si pendaki. Kita belajar mengedukasi diri sendiri dengan mengedukasi si pendakinya. Itu program itu kalau ada lagi memungkinkan nggak gitu? Itu ada di MOU itu ada. Programnya itu satu yang penguatan kelembagaan itu pendidikan lingkungan, patroli, penanganan sampah, cek packing, pelayanan pengunjung itu masuk ke situ. Terus yang keduanya kegiatan yang berhubungan dengan evakuasi dan SAR. Itu juga masuk di dalam MOU. Terus yang ketiganya itu kegiatan pendampingan penelitian sama kalau kita sih sebutnya lebih pendataan keanekaragaman hayati atau flora dan fauna. Itu masuk ke MOU yang dilakukan dengan Taman Nasional. Jadi ya itu yang dilakukan, sampai cek packing juga tetap kita lakukan. Kita lakukan juga kalau akhir-akhir ini mungkin tidak terlihat karena gunung lagi ditutup. Gitu. Nah itu. Kalau kebanyakan kan cek packing buat inilah pendaki ya. Kalau yang buat ke air terjun nggak terlalu ini. Lebih ke biasa kita menginformasikan safety prosedur yang harus dijalani gimana sih, itu aja. Kalau ini dalam program kerja Montana khususnya yang selain bermitra atau bekerja sama dengan milik kawasan nih dalam hal ini Taman Nasional gitu kan, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, untuk keluar ke masyarakat atau ke sekolah tadi kan mungkin sudah ada yang program school visit tadi ya, visit school. Nah itu selain itu mungkin ada program lain untuk ke masyarakat itu? Selama ini paling yang lebih banyak itu lebih ke yang terjadi ya, itu udah penghijauan kan, atau penghijauannya kalau dulu disebutnya penghijauan, reboisasi itu kan beberapa tempat di kawasan Cianjur kita coba juga dengan teman-teman walaupun tidak dikoordinir dengan jelas
pasti oleh Montana, Iya, iya. tapi kita Terlibat di terlibat di dalamnya. dalamnya. Terus ada lagi kegiatan-kegiatan Kalau seperti yang pendidikan lingkungan. Iya. Pendidikan Rutinitas lingkungan Montana mah itu ya apa pengobatan gratis biasanya. Karena kita itu. kan sering terlibat di situ Nah, tuh. itu untuk ini masyarakat ya, Iya, yang berhubungan dengan masyarakat. Biasanya kita sih ngadakan pengobatan gratis buat masyarakat. Terus pendidikan lingkungan juga ada. Iya. Kemarin terakhir kita diminta untuk ngasih materi pendidikan ini lingkungan buat teman-teman di apa sih namanya tuh yang di Cianjur teh. Unsur. Bukan di yang bentukannya Pemda itu Retana ya. Oh, Retana. Relawan tangguh bencana gitu ya. Jadi kita itu dilatih sama Montana juga. ada beberapa kemarin walaupun tidak semuanya oleh Iya. Montana, tapi kemarin kita ngasih materi dasarnya dulu. Iya. Kita kenalkan mereka apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang relawan tanggap bencana. Iya. Dari mulai kita belajar tentang lingkungan, Iya. terus mitigasi bencana. Betul. Jadi ya mulai dari sanalah sampai mereka mempersiapkan diri, memanage sedini mungkin bagaimana bencana itu bisa dikurangi di suatu tempat. Minimalisir gitu ya. Kita bentuknya sih lebih banyak ke sharing. Kita sharing karena ya kita juga kalau hal-hal seperti gitu kan mungkin mereka juga lebih paham lah kalau untuk hal itu. Tapi kita sharing bagaimana caranya supaya kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan atau kegiatan-kegiatan itu tidak, kalau bencana kan gini, seorang relawan tanggap bencana jangan berharap banyak kegiatan, karena kalau Anda banyak berkegiatan berarti berharap banyak bencana. Banyak bencana. Jadi lebih banyak harusnya mereka mengedukasi masyarakat gimana caranya masyarakat supaya bisa menanggulangi sendiri minimal mitigasi gitu. Lebih ke mitigasi. Gimana caranya bencana itu supaya relatif lebih kecil. Kalau bencana kan sebenarnya resiko yang bisa ditekan. Betul. Jadi lebih ke apa yang harus dipersiapkan, jalur evakuasinya kemana kayak gitu kan ya. Terus yang lainnya ada lagi nih yang unik. Kemarin kita juga sempat coba ke ya tanya-tanya ke daerah Cianjur. Kebetulan kita ada di daerah Cianjur. Kemungkinannya seperti apa kalau misalkan kita bisa bermitra dengan pihak pemerintahan daerah misalkan. Itu udah mulai kita jajaki. Satu contoh misalkan kita prihatin dengan kondisi Cianjur yang sering banjir segala macam, sama-sama lah pemerintahan daerah juga prihatin dengan kondisi Cianjur yang sering banjir sekarang Sungai Cianjur. Jadi kita diskusi gimana caranya supaya banjir itu ya bisa ditekan sekecil mungkin dan lama-lama mungkin bisa hilang. Kegiatan-kegiatan itu sampai kemarin ada ide katanya pembersihan Sungai Cianjur. Kita mulai dari pembersihan Sungai Cianjur, setelah itu kita didik juga masyarakatnya supaya berkegiatan positif atau berkelakuan positif yang menunjang, jangan sampai membuang sampah sembarangan kayak gitu. Itu harus dididik masyarakat di depan ini sekitaran sungainya sampai pohon-pohonnya. Nah ini ya berbicara tentang program yang keluar ini kan. Ya sudah menjadi rahasia umum kalau melaksanakan sebuah program itu kan harus ada peluru gitu kan. Secara organisasi kan Montana tidak ada yang gaji. Gak ada yang gaji sama aja kan dimanapun saya beliau gitu kan nggak gaji ada relawan bareng hartanya. Nah, dalam tanda kutip bareng katanya. Nah itu untuk pendanaan itu kegiatan itu apakah memang sudah ada kerjasama dengan pihak tertentu atau gimana? Secara umum enggak. Kita pure benar-benar dana itu digali dari pertama gitu, dari anggota, yang keduanya dari simpatisan. Dan jangan lupa yang tadi dibilang simpatisan Montana itu ribuan. Nah itu makanya ribuan itu. Ya, dari orangnya banyak yang orang benar-benar kaya lah. Kita punung. Jadi tidak dilantik hari ini mereka jadi simpatisan tuh tidak punung, tetap berkontribusi itu. Oke lah itu dari sisi pendana-pendana yang ada hubungannya dengan kita. Tapi saya berharap di sini dari obrolan ini contoh gini nih, saya kasih contoh nih ya. Kita tetap punya uang kas. Uang kas itu dari mana? Kita sebenarnya sih kalau menurut aturan di anggaran dasar itu setiap anggota itu dalam artian 97 orang itu wajib berkontribusi atau memberikan iuran buat organisasinya. Tapi pas pelaksanaannya ya itu nanti semua organisasi ada yang bayar,
ada yang enggak. Tapi tetap kita garis bawahi, itu sumber utamanya kita dari sana untuk roda organisasi. Untuk kegiatannya ya kalau enggak dari sana, dari kas organisasi yang tadi, itu dari sumbangan-sumbangan tak mengikat. Sumbangan-sumbangan tak mengikatnya itu dari mana? Simpatisannya itu. Pernah satu contoh gini, kita bikin kegiatan nih, karena kita anggap kegiatannya ini tidak memerlukan dana yang besar dan uang kas ada, kita pakai uang kas. Lalu apa kok reaksi para simpatisan? Mereka nanya, kenapa nggak minta? Udah kaya organisasi gitu kan. Itu enaknya banyak simpatisannya seperti itu. Oke. Ada satu contoh gini, saya kasih nih kalau kegiatan nih. Jadi gambarannya jangan dianggap bahwa sebuah kegiatan yang dilakukan oleh volunteer itu kuncinya harus punya pendanaan yang besar. Jangan. Contohnya gini, saya kasih bocoran untuk kegiatan Montana. Kalau kegiatan pendidikan lingkungan yang kunjungan ke sekolah, itu biasanya modal 100.000 cukup untuk satu kegiatan. Jadi kita cuma modalin 2 motor atau 3 motor, bensin udah 10.000 bensin, jalan yuk ke sekolah. Begitu contohnya. Nanti di sana ada presentasi segala macam materi kita siapin. Habis itu kan pulang tuh paling mentok menambah membengkak apa? Ya masalah kita nggak makan ya. Kita mampir ke warung makan udah pulang. Itu udah satu kegiatan tuh. Terus yang berikutnya dari kunjungan sekolah ke sini. Kalau kunjungan sekolah ke dalam kawasan sama juga, bedanya mungkin ini agak lebih besar karena kita harus menjamu teman-teman yang datang. Ya agak membengkaknya di situ. Jadi nggak terlalu mikirin kegiatan itu harus punya uang jutaan atau puluhan juta, enggak. Jadi saya dulu sekolah tuh aman perut mah. Tinggal daekna kan gitu. Ya menarik ini teman-teman. Jadi kan banyak yang biasanya berpikiran, bukan bertanya, berpikiran mereka nggak dibayar, mereka nggak digaji, mereka tapi hidup, mereka stylenya keren-keren gitu kan. Kan style keren, makannya juga Mang Dilau lah sampai awak gitu kan, berarti gizinya terjamin gitu kan. Nah dari sini sih harapan saya pribadi ya gitu, lebih ke nah ini loh teman-teman volunteer ini loh, mereka berkegiatan tanpa ada sumbangan dana gitu kan, yang dari stakeholder yang ya bisa disebut resmi plat merah gitu kan, tapi harapannya di sini ya ini berkegiatan tidak minta apapun, tapi ya mudah-mudahan ada yang terketuk gitu loh. Agak susah. Susah karena sebenarnya gini, kalau yang namanya relawan selalu dalam otaknya jangan dipikirkan dulu apa yang didapat. Betul. Kita pikirkan dulu apa yang kita beri. Betul. Kalaupun nanti ada yang kita dapat, biasanya yaitu bonusnya aja. Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya kalau misalkan kita masuk ke satu program plat merah, bahwa lebih diperhatikan lagi, misalkan ini ya dipikirkan lagi lah nasib-nasibnya para relawan ini, karena relawan juga tidak makan angin ya. Relawan juga punya keluarga, relawan juga punya anak, relawan juga harus membiayai sekolah anak-anak. Kita lebih cenderungnya mungkin itu sudah terjadi di lingkungan relawan Gede Pangrango. Selain jadi relawan, biasanya mereka punya usaha juga gitu. Itu lebih gitu. Jadi jangan sampai justru yang kita hindari kan bendera organisasinya atau relawannya ini yang kita jual. Betul. Tapi seiring dengan meningkatnya ilmu kita di kerelawanan, ya manfaatin ilmunya. Jadi kita bukan menjual idealisme kita, tapi lebih menjual skill kita lah gitu. Itu makanya saya disekolahin ke sini itu Mang. Jadi untuk bertahan hidup ke masa depannya, ilmunya yang kita jual, bukan. Itu memang makanya ada senior Montana dulu namanya Kang Rahadian bilang ke saya, "Esian otakku ilmu, mau susah hirup makan gitu." Maksudnya ketika kita ada ilmu ya kita jual skill kita tadi, ilmu. Jadi tempat belajar
selanjutnya bawa ilmunya keluar. untuk mengaplikasikannya di luar. Jadi ini tempat sekolahnya. Iya. Ada dulu mah disebut UNGP ya, UNGP. Universitas Gede Pangrango. Iya, beneran, itu rame loh ya. Iya, betul. Dulu Montana disebutnya gitu. Di mana kuliah UNGP Iya. Universitas Gede Pangrango. Karena yang tadi itu jadi anggota Montana itu harus bikin tesis. Bikin karya ilmiah. Karya ilmiah. Iya, Tapi nggak jauh-jauh karya ilmiahnya mungkin Berhubungan dari dengan- berhubungan dengan ini Iya, ya. dengan Tentang konservasi. konservasi saja. Oke teman-teman, perbincangan yang menarik, bahwa seperti itulah relawan gitu kan. Oke teman-teman, terima kasih masih terus mendukung channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Salam damai Indonesia, salam lestari.